Kita cek tasrehnya dulu untuk masuk, diizinkan pelaksanaan umroh ya. Ini checkpointnya atau cek tasrehnya. Kita off. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua, saya sudah sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh dari salah satu saudari dari Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan sahabat semua yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia dan dimanapun, segera Allah Subhanahu wa taala panggil untuk menjadi tamunya, untuk diberikan hidangan dan jamuan yang begitu istimewa sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tamu-tamunya, yaitu orang-orang yang melaksanakan umroh ataupun haji. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah panggil hamba-hambanya, izinkan untuk memenuhi perintahnya yaitu umroh dan haji, maka Allah Subhanahu wa taala akan tawarkan beberapa hidangan yang sangat istimewa sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berpesan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat di Masjidil Haram itu sama pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan salat-salat di tempat yang lainnya. Nah, waktu menunjukkan pukul 6 lebih 1 menit ya. Pukul 6 lebih 1 menit, dan mawaid atau tasreh surat izin untuk masuknya itu dimulai dari jam 6 sampai jam 9 kurang lebih ya. Insyaallah ini keadaan dan suasana di sekitaran Masjidil Haram tampak agak lumayan ramai dibanding dengan pada masa-masa pandemi. Jadi terlihat jemaah dari berbagai arah. Ini salah satu pintu untuk masuk ke Masjidil Haram dari beberapa pintu yang dikhususkan. Jadi tidak semua pintu dibuka seperti pintu di depan ini. Pintu kecil ini tidak diizinkan untuk masuk jemaah umroh melalui pintu itu. Jadi hanya ini pintu Malik Fahad, pintu besarnya, dan di sana ada pintu Ajad, dan mungkin hanya 3 pintu saja, dan di sana pintu Marwah untuk masuk jemaah melaksanakan umroh ataupun salat insyaallah. Nah, ini di sini di depan di checkpoint lagi atau cek tasreh lagi untuk keakuratan, validasi tasrehnya, takutnya palsu atau hanya screenshot saja. Nah, kita off dulu untuk memperlihatkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan karena kita sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, menggunakan tasreh yang asli sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam tasreh. Dan sepertinya di sini kita dicek lagi tasrehnya aja di depan. Kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Cek lagi tasrehnya ini di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dhunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Alhamdulillah, sahabat semua, saya sudah masuk di area atau dalam Masjidil Haram. Dari sebelah Malik Fahad nampak lenggang, kosong, tidak ada jemaah yang menunggu waktu sholat maghrib tiba, karena ini salah satu area yang dilarang untuk ditempati sholat fardu atau sholat berjamaah, karena biasanya sholat fardu itu diperbolehkan hanya di lantai 1 di atas. Nah, seperti yang kita lihat biasanya kalau masa-masa normal di sini sangat penuh sekali, walaupun waktu menjelang 2 jam lagi waktu fardu akan tiba, tapi seperti yang kita lihat sekarang sangat sepi sekali. Dan ini air zam-zam yang disediakan pada masa pandemi, tidak bisa kita bebas ngambil air jam semaunya, karena untuk memutus mata rantai penyebaran daripada wabah ini, sehingga dengan semaksimal mungkin pemerintah Arab Saudi
mencegahnya, dan salah satunya adalah dengan menyediakan jam-jam yang langsung difasilitasi atau dikasih langsung dari petugasnya. Tidak kita mengambil seperti biasa mengambil oleh kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, di depan sudah nampak Ka'bahnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kita akan bacakan doa melihat Ka'bah ketika kita sudah ada di bawah atau di pelataran tawafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alladhi. Nampak ini area jalan yang ditutup karena mungkin sedang ada renovasi atau perbaikan, dan kita diarahkan masuk lewat sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah berada di pelataran Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'diman wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa mi'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'diman wa mahabatan wa birran. Masyaallah, sangat cukup ramai dibanding dengan hari-hari biasanya. Setelah pemerintah Arab Saudi membukanya kembali berawal dari tanggal 10 Agustus kemarin, maka keadaan suasana area tawaf cukup ramai, alhamdulillah. Terlebih sekarang sudah memasuki waktu teduh, waktu menjelang maghrib, dan biasanya jemaah-jemaah itu memilih waktu pada waktu-waktu teduh atau tidak panas, karena sekarang cuaca di Arab Saudi itu dalam keadaan kurang lebih mungkin sampai 43 derajat Celcius dalam keadaan panasnya. Dan kami akan jeda dulu videonya, informasinya. Kami akan melaksanakan tawaf supaya kami lebih fokus, lebih khusyuk lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kelancaran. Rangkaian rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf, sudah selesai. Dan ini sahabat semua, dikarenakan sekarang pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali pelaksanaan umroh untuk umum kecuali 9 negara, sehingga tanda-tanda yang kita lihat di bawah ini, garis-garis ini biasanya ini khusus tempat untuk tawaf. Jadi tidak boleh orang yang sedang melaksanakan umroh itu tidak boleh orang yang sedang melaksanakan umroh itu umrohnya jadi harus melalui jalur ini, jalur garis ini. Tetapi sekarang setelah umroh dibuka kembali, maka sekarang bebas seperti umroh-umroh biasanya. Jadi tidak harus mengikuti garis yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kabar gembiranya lagi, pemerintah Arab Saudi membuka batasan usia dari mulai 18 tahun sampai 60 tahun. Namun seperti kita lihat di depan ini, sepertinya ada beberapa anak tadi saya lihat, dan sepertinya usianya belum sampai 18 tahun, tetapi sudah bisa masuk untuk melaksanakan umroh. Jadi ini menunjukkan bahwa memang tidak terlalu diutamakan peraturan dari 18 sampai 60 tahun itu. Jadi mungkin di bawah 18 tahun juga masih bisa untuk melaksanakan umrah. Insyaallah, barakallah. Dan sangat cepat sekali pelaksanaan umrahnya. Jadi kami mulai jam 6, kurang lebih 1 menit. Sekarang pukul menunjukkan waktu
pukul setengah 6 lebih 3 menit. Jadi hampir setengah jam pelaksanaan tawaf sudah rampung, sudah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan mudah-mudahan sahabat semua, keluarga-keluarga yang dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera panggil untuk melaksanakan umroh, untuk merasakan nikmatnya ibadah di depan Baitullah Ka'bah Al-Musharrafah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan rezekinya, lapangkan rezekinya, disehatkan semua, dan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas leluasa seperti hal-halnya hari-hari pada waktu normal. Amin ya rabbal alamin. Setiap jemaah yang selesai melaksanakan umroh itu dibagi jam-jam kemasan botol ya, sangat unik sekali, jadi enak untuk dibawa kemana-mana ya. Dan sobat-sobat ini dalam keadaan menunggu sholat maghrib, adzan sudah selesai dikumandangkan dan tinggal menunggu imam, dan biasanya imamnya sudah sebelah sana. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kami akan lanjutkan untuk melaksanakan rukun umroh yang ketiga. Itu barusan ada suara keributan polisi perempuan, yaitu pelaksanaan sa'i ya, insyaallah. Insyaallah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Insya Allah. Jadi terasa seperti umroh pada masa-masa normal. Kalau melihat ramai berdesak-desakan seperti ini. Karena kalau pas umroh pada masa pandemi kemarin itu, ya Allah, Insya Allah mungkin seperapat dari suasana keadaan sekarang. Nah, sekarang ini diarahkan untuk ke area mas'a atau tempat sa'inya itu melalui eskalator ya. Dan biasanya lewat jalan yang tanpa eskalator. Tapi sekarang diarahkan untuk pelaksanaan sa'inya itu melalui jalur eskalator. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menuju ke tempat sa'i yang di bawah, tapi melalui jalur sebelah kiri ini, lalu eskalator. Mungkin supaya para jemaah umroh tidak merasa capek, sehingga diarahkan melalui jalur eskalator. Insyaallah tabarakallah, sangat maksimal sekali pelayanan daripada Al-Khadim Al-Haramain Syarifain dari Kerajaan Malik Salman Ali Saud. Dan sahabat semua, ini salah satu tempat untuk meminta atau mengambil air minum. Jadi kita tidak ngambil langsung, tapi kita dilayani dengan petugas-petugas khusus yang sudah dilengkapi dengan sarung tangan, pakai topi kayak ini ya, kayak koki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi sampainya itu ke pertengahan tempat sa'i. Ini saya baru nih diarahin ke sini. Jadi kita harus menuju dulu ke Bukit Sofa untuk memulai sa'inya. Nanti baru kita start dari Bukit Sofa. Insyaallah sudah mulai rahmati Allah. Mudah-mudahan wabah ini segera Engkau cabut, sehingga kaum muslimin muslimat dimanapun berada di seluruh dunia, mereka sudah kangen sekali, sudah rindu sekali, sudah beberapa tahun, hampir 3 tahun mungkin ya, diberhentikannya umrah untuk umum oleh pemerintah Arab Saudi. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera izinkan, kuasakan untuk melaksanakan umrah, untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW, melihat Ka'bah, melihat langsung ke Baitullah, dan menyampaikan keinginan-keinginan, hajat-hajatnya di depan Baitullah, di depan Multajam. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ini keadaan atau situasi terkininya sahabat yang kami sampaikan ini pada tanggal 21 Agustus 2021 ya, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1443. Cukup ramai sekali, hampir mirip-mirip pada waktu normal seperti biasa. Ini saya baru lihat ya, karena kan kemarin pas umroh terakhir itu pada masa pandemi, sehingga tidak seramai seperti ini. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ini adalah tanda yang baik ke depannya, untuk dibuka lebih umum, terutama dari negara Indonesia, Malaysia, yang sampai sekarang Indonesia belum diizinkan. Mudah-mudahan waktu-waktu dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk bisa berangkat melaksanakan umroh pada waktu-waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami akan memulai sa'inya dari Bukit Sofa, sebagaimana yang dituliskan Bidayatu Sofa atau Safa Sat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah ya Rabb. Jadi teringat kembali ketika kami berkhidmah menjadi pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu normal tahun 2017, 2018, 2019. Kegiatan kami sehari-hari menjadi pelayan pembantu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian pelaksanaan ibadah umroh, ziarah City Tour yang meliputi Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika kami melaksanakan umroh kembali pada hari ini, keadaannya hampir mirip ketika waktu-waktu normal. Ramai, tidak ada jarak yang harus dibatasi beberapa meter. Nah, ini walaupun ada
tanda kaki, telapak kaki. Nah ini bekas ya, bekas pada waktu-waktu masa pandemi. Sekarang jadi tidak dibatasi lagi ya, kecuali waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul. Nah, ini sahabat semua, jadi benar ya, anak-anak juga sekarang sudah diizinkan. Tapi yang saya duga ini beliau ini tidak akan melebihi dari usia 18 tahun. Padahal kalau kita lihat peraturan dari Arab Saudi bahwa minimalnya itu 18 tahun ke atas ya. Jadi menunjukkan jadi tidak terlalu ketat untuk batasan usia ya, untuk usia muda maksudnya. Nah jadi untuk jemaah yang bermaksud atau ada tujuan untuk umroh keluarga bersama anak-anaknya yang usianya di bawah 18 tahun, mudah-mudahan harapannya ya, harapannya mudah-mudahan dibuka untuk luas, dibuka untuk umum dan tidak dibatasi usia oleh pemerintah Arab Saudi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Jadi dari tadi saya lihat banyak sekali yang sekitaran usia 12, usia bahkan ada yang lebih kecil usia 9 tahunan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini sinyal bagus untuk kedepannya, sinyal baik untuk kedepannya, dan tidak dibatasi usia baik muda ataupun tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah balikan terakhir, balikan ke-7 dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Dan sahabat semua, seperti yang kita lihat, walaupun kerajaan Arab Saudi sudah membuka umroh selain yang 9 negara, tetapi yang saya lihat dari tadi, dari mulai tawaf dan sa'i, tidak ada melihat rombongan yang menggunakan banner-banner agent travel ya. Biasanya kan kalau rombongan itu menggunakan seragam atau ada logo khusus atau ada tulisan khusus. Tetapi dari tadi saya nggak lihat. Ini menunjukkan bahwa memang kalau kita lihat dari persentase normalnya belum pulih 100%. Jadi mereka kemungkinan, dugaan saya, ini adalah jemaah umroh individu ya, perorangan, dan kemungkinan juga ini kebanyakannya dari penduduk lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan dari penduduk tetangga negara Saudi seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan lain sebagainya pun juga. Nah, jadi ini keadaannya, jadi belum terlalu normal seperti biasanya. Dan biasanya kalau di masa-masa seperti sekarang ini, tapi kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera Allah Subhanahu Wa Taala cabut dari muka alam, sehingga kita bisa bersosial seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa beribadah normal seperti biasa. Dan di depan kita ini adalah Bukit Marwah. Bukit Marwah sebagai tanda selesai pelaksanaan umroh. Dan sahabat semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menambah informasi bagi semua subscriber atau yang menonton. Silakan dibagikan jika saja menurut sahabat-sahabat bermanfaat. Tidak di like juga tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat keinginan kita Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.